Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Irfan Arifianto selaku dosen pada mata kuliah seminar. Saya Faridah Hanom, NIM 17087016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar dan penelitian. Langsung saja, untuk yang pertama itu seminar. Seminar yaitu merupakan suatu tempat pertemuan sekelompok orang untuk membahas isu atau masalah dan mencari solusi yang bersifat ilmiah. Seminar berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi. Seminar memiliki titik fokus pada suatu topik bahasan, di mana mereka yang hadir pada saat itu dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan gagasannya masing-masing. Selanjutnya itu ada ciri-ciri seminar. Yang pertama itu berbentuk forum. Pada umumnya seminar berbentuk forum itu akan melibatkan sejumlah audiens sehingga terjadi komunikasi antara dua arah terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua itu mengacu pada makalah. Kegiatan seminar mengacu pada makalah yang telah disusun dan disajikan oleh pemateri. Yang ketiga itu ada membahas isu atau masalah. Jadi, dalam kegiatan seminar, membahas masalah itu sangat penting. Audiens pun dapat masalah itu akan disampaikan oleh pemateri secara aktual. Dan selanjutnya itu adanya respon balik dari audiens. Pada saat seminar tidak lengkap rasanya jika tidak ada respon dari audiens. Setelah pemateri menyampaikan hasil penelitiannya, itu audiens dapat kesempatan untuk memberikan kritik, saran, tanya jawab, atau terjadi suatu perdebatan sehingga menimbulkan suatu titik di mana tidak ada lagi yang diragukan oleh orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang hadir pada saat itu. Seminar seringkali dilaksanakan melalui dialog antara seorang moderator atau melalui sebuah forum, melalui sebuah presentasi dari hasil penelitian. Seminar itu untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan pengetahuan atau hal baru kepada peserta dan untuk menyampaikan sebuah informasi secara ilmiah. Seminar memiliki gagasan untuk lebih mendekatkan mahasiswa pada topik yang dibicarakan. Adapun pihak-pihak yang terkait di dalam seminar, yang pertama itu ada pembawa acara, penuntun tahap demi tahap sebuah acara. Adapun moderator. Moderator ini jangkauannya sangat luas. Dia yang menguasai sebuah forum diskusi. Dan yang ketiga itu ada pemateri. Materi adalah orang yang akan menyampaikan topik bahasannya. Kemudian selanjutnya itu ada audiens. Audiens itu adalah seluruh peserta yang hadir pada saat kegiatan seminar tersebut. Dan yang terakhir ada notulen. Notulen itu bertugas untuk mencatat sebuah hasil diskusi oleh pemateri. Seminar memiliki sifat yang lebih informal dibandingkan sistem perkuliahan di bidang akademik. Seminar proposal itu adalah penyampaian program
atau rencana penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa di depan dosen penilai dan dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Selanjutnya saya akan masuk pada penelitian. Penelitian pastinya yaitu proses yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ada 3 poin penting yang terdapat dalam penelitian. Yang pertama itu ada mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menyajikan jawaban. Manfaat penelitian itu ada penelitian itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, menambah hal baru. Dan selanjutnya penelitian juga dapat memperbaiki praktik kita dalam berhubungan antar sesama. Selanjutnya penelitian juga dapat menginformasikan sebuah penelitian dengan kebenaran dan secara aktual. Penelitian pun mempunyai proses untuk menghasilkan suatu hasil yang aktual. Ada 6 proses. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua ada tinjauan kepustakaan, yang ketiga itu penetapan maksud tujuan atau hipotesis, dan yang keempat itu pengumpulan data, yang kelima itu analisis dan interpretasi data, dan yang keenam itu ada pelaporan dan evaluasi penelitian. Dari keenam tersebut, saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi permasalahan penelitian, itu menetapkan permasalahan. Sebelum kita memulai untuk melakukan sebuah penelitian, kita tetapkan permasalahan dulu. Dimulai dari mencari suatu permasalahan, kemudian kita menjustifikasikannya dengan memberikan bukti-bukti tentang pentingnya penelitian ini. Dan terakhir itu mendokumentasikan bagaimana penelitian akan memberikan suatu wawasan atau pengetahuan baru dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu tinjauan kepustakaan. Yang pertama, dari tinjauan kepustakaan itu kita harus menemukan sumber, menyeleksi sumber, kemudian merangkum sumber. Menemukan sumber dari kepustakaan itu bisa kita lakukan, bisa kita dapat dari buku yang berkaitan tentang apa yang akan kita teliti. Kemudian bisa dari artikel, bisa juga dari jurnal, dan dari Google terpercaya. Setelah itu kita seleksi sumber tersebut. Dari beberapa sumber yang telah kita temukan, kita seleksi manakah sumber yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Dari Google yang terpercaya pun, jika itu benar-benar terpercaya, bisa kita ambil sebagai referensi untuk bahan penelitian kita. Yang terakhir itu merangkum sumber. Merangkum sumber ini dari seumpamanya kita mendapatkan sumber tersebut dari buku, dari jurnal, itu kita rangkum untuk mempersingkat namun jelas. Kita persingkat sumber tersebut namun jelas, tetap jelas dibaca oleh si pembaca. Dan yang ketiga itu maksud penelitian atau hipotesis. Hipotesis itu adalah anggapan dasar atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, dan coba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Yang keempat itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu
saat kita mengumpulkan data, kita pasti menyeleksi individu-individu untuk kita teliti. Siapakah individu itu? Pastinya itu sampel yang akan kita teliti. Kita membutuhkan beberapa orang sampel untuk kita teliti, untuk kita ambil datanya. Kemudian setelah kita tahu siapa yang akan kita teliti sampel tersebut, kita harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berkaitan dengan dengan sampel yang akan kita lakukan. Semisal dia atlet. Jadi jika dia atlet itu kita harus meminta izin kepada pelatih atau meminta izin kepada, jika dia dilatih di rumah bisa saja kita meminta izin kepada orang tuanya. Nah, itu tetap dilakukan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Dari sampel tersebut kita pasti akan mendapatkan informasi. Apa yang akan kita teliti pasti akan kita dapatkan setelah kita memiliki sampel. Kita ambil data. Misalnya kita akan mengambil data tentang bagaimana dia menjaga kondisinya setiap hari. Di setiap atlet itu pasti berbeda-beda. Terkadang ada atlet yang sangat menjaga fisiknya hanya dengan makan makanan yang bergizi. Ada juga yang dengan berolahraga dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke yang kelima, analisis dan interpretasi data. Saat kita menganalisis, kita juga harus menguraikan data. Menguraikan data itu kita kelompokkan data dari yang tertinggi ke yang terendah. Begitu juga sebaliknya, dari yang terendah ke yang tinggi. Kita kelompokkan data, kemudian kita uraikan menjadi data yang valid, agar menjadi data yang terstruktur. Yang ketiga itu mempresentasikan dan menjelaskan data. Kita harus mampu mempresentasikan dan menjelaskan jika ada audiens atau seorang pembaca yang tidak mengerti. Kita mampu menjelaskan apa tujuan kita meneliti ini, bagaimana kita harus meyakinkan audiens dengan sejelas-jelasnya mengapa kita meneliti hal ini, meneliti yang ini. Selanjutnya itu yang terakhir ada pelaporan dan evaluasi penelitian. Memutuskan tentang audiensi. Yang pastinya saat ingin melakukan pelaporan dan evaluasi penelitian, kita tentunya akan memutuskan juga audiensi yang mana yang baik untuk kita gunakan. Menstruktur laporan. Jadi dari data-data tadi itu kita strukturnya itu kita sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada biasanya dari laporan itu ada buku panduannya untuk membuat laporan. Jadi dari situ kita mulai untuk menstruktur sebuah laporan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir itu menulis laporan secara sensitif. Menulis laporan secara sensitif itu maksudnya tidak menyinggung atau membuat kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dan tidak akan menyinggung pihak manapun. Jadi penelitian itu merupakan proses pengumpulan data yang dari yang tidak valid menjadi sangat aktual. Kita juga harus menghormati audiensi atau si pembaca agar dari
pelaporan dan evaluasi itu kan menulis laporan secara sensitif agar tidak ada kalimat-kalimat yang menyinggung. Adapun pengaplikasian penelitian ini, saya sebutkan masalahnya. Saya menyebutkan masalahnya. Jika masalahnya mahasiswa FIK menyembunyikan benda tajam di dalam tasnya, itu masalah pertama. Masalah kedua itu ada siswa kelas sesi sekian mengancam mahasiswa junior karena ketidaksopanannya. Yang ketiga itu bisa saja mahasiswa Fakultas Teknik melempar bebatuan ke area Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dari masalah itu kita tahu bahwa itu akan menyebabkan bahaya atau ancaman pada semua atau seluruh orang yang ada di sekitar fakultas tersebut. Misalnya Maria itu meneliti kekerasan dan kepemilikan senjata di saat ia mulai meneliti dengan suatu permasalahan. Naiknya tingkat kepemilikan senjata di kalangan mahasiswa. Lalu kita menjustifikasi masalah dengan memberikan bukti-bukti betapa pentingnya masalah ini dan mendokumentasikannya, bagaimana penelitian ini bisa menjadi wawasan baru tentang permasalahan tersebut. Setelah itu kita menilai sebuah buku untuk menjadikan referensi, kemudian menuliskan rangkuman dari perpustakaan tersebut. Kita cari referensi yang berkaitan dengan benda-benda tajam dengan yang mengakibatkan fatalnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dari seminar dan penelitian tadi akan saya simpulkan bahwa seminar itu merupakan suatu tempat di mana pertemuan untuk membahas sebuah masalah dan mencari solusi secara ilmiah. Kemudian dia fungsinya itu untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan baru yang dihadiri oleh banyaknya audiens. Pihak yang terkait pun ada moderator, pembawa acara, pemateri, semua itu harus ada di dalam seminar. Jika tidak ada, kemudian seminar itu kan memiliki ciri-ciri. Dari ciri-ciri tersebut jika tidak ada, dari keempat ciri tersebut jika tidak ada, mungkin seminar tidak akan berjalan dengan semestinya. Kemudian penelitian itu adalah proses pengumpulan data. Dari jawaban-jawaban sementara, dugaan-dugaan sementara, anggapan sementara, itu kita teliti agar menjadi sebuah penelitian yang aktual, agar data-data tersebut itu valid, agar data-data tersebut itu dapat kita pergunakan tanpa ada keraguan. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.